Menyambung video yang kemarin Pak, Bapak mengatakan bahwa bentuk bit itu ada 3 macam Pak ya. Yang pertama yaitu tekanan listrik yang berada di motherboard sama prosesor. Sama yang kedua magnetisasi yang berada pada hard disk drive. Dan yang ketiga adalah bentuk tonjolan sama lengkungan. Cengkungan pada kaset CD atau DVD. Betul. Itu kami belum sepenuhnya paham Pak. Jadi mohon diberi pencerahan kami bagaimana bentuk wujud asli nyatanya bagaimana itu Pak. Mohon dijelaskan seperti itu. Sebetulnya bentuk bit itu tidak hanya 3 itu ya, masih ada yang lain. Ada yang lain. Kemarin cuma saya contohkan saja ya, dan itu memang sudah kita bahas sekilas kemarin. Namun untuk mengetahui lebih jauh tentang bentuk bit ini bagaimana, kita harus paham dulu apa itu karakter. Kemudian bagaimana sebuah data itu ditransfer dari komponen satu ke komponen lainnya di dalam komputer itu sendiri. Baru nanti kita bisa membahas bit itu yang bagaimana. Oke, kita bahas dulu mengenai karakter ya. Karakter, oh ya, siap Pak. Nah, begini. Apa sih karakter itu? Dalam konteks lingkup pengetahuan ilmu komputer ya, atau dalam IT, karakter itu sebenarnya adalah notasi-notasi. Notasi-notasi baik dalam bentuk huruf, itu ada A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Nah, mulai dari huruf kapital hingga huruf kecil ya. Huruf kapital itu huruf besar. Nah, kemudian ada angka tuh 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Ada tanda baca, titik, koma, titik 2, titik koma, tanda seru. Nah, ini termasuk karakter, disebut karakter. Ada lagi tanda operasi matematik seperti tambah, kurang, akar, kali, bagi, dan sebagainya. Itu juga disebut karakter. Selain itu ada yang lain, yaitu simbol-simbol ya, seperti alfa, beta, gamma, dan lain-lainnya. Itu juga disebut karakter. Termasuk ada space bar atau spasi itu. Kemudian ada backspace. Backspace itu yang untuk menghapus huruf yang sebelumnya. Kemudian ada enter ya. Nah, itu semua juga termasuk karakter. Jadi notasi-notasi tadi itulah yang disebut dengan karakter. Saya berikan contoh ya. Makan nasi, tanda tanya. Itu ada berapa karakter? Makan, M-A-K-A-N, 5. Kemudian ada spasi 6. N-A-S-I 4, totalnya 10. Ada tanda tanya, berarti 11 karakter. Jadi karakter bisa berwujud notasi-notasi apapun di situ. Ini dulu, paham ya? Ya, paham. Ya, jadi nanti data itu akan diwujudkan dalam bentuk karakter itu sendiri nantinya. Nah, sekarang bagaimanakah karakter itu dikirimkan dari satu komponen ke komponen lainnya? Kita bahas itu dulu. Siap. Ya. Nah, bagaimana karakter-karakter tadi dikirimkan dari satu komponen ke komponen lainnya? Jadi data itu ketika dikirim kan dalam bentuk karakter-karakter itu ya, atau mungkin dalam wujud yang lainnya. Sekarang saya contohkan yang dalam wujud karakter. Sebelum itu saya perkenalkan dulu ya. Jadi perangkat-perangkat atau komponen yang ada dalam suatu perangkat komputer. Nah, kita gunakan komputer tipe lama. Nah, tipe lama itu motherboardnya di sini ini ada sistem chipset. Sistem chipsetnya itu dikenal sistem chipset konvensional, itu memiliki 2 buah chip. Jadi chipsetnya itu ada 2 buah chip yang disebut
bridge dan short bridge. Nah, sekarang bagaimana data dialirkan? Misalnya kita menggunakan keyboard tipe USB. Anda mengetik itu karakter tuta A, B, C, D, angka dan sebagainya. Hasil ketikan Anda tadi itu nanti langsung dikirim ke chip short bridge, kemudian dialirkan ke chip not bridge, kemudian disimpan di memori utama. Seandainya data tadi itu akan diolah, maka data yang sudah tersimpan di memori utama ini akan dikirim kembali ke not bridge, baru dikirim ke CPU. CPU itu orang umum itu mengenalnya dengan nama prosesor. Nah, hasil olahan dari prosesor itu akan dikembalikan ke not bridge, kemudian disimpan di memori utama. Seperti itu. Kalau dia akan ditampilkan ke layar monitor, itu data yang tersimpan di memori utama ini akan dikirim ke not bridge, kemudian dikirim ke monitor. Seperti itulah kurang lebihnya. Ya, alurnya. Suatu saat kita bahas lebih lengkap. Ini pada komputer tipe lama yang masih menggunakan sistem chipset konvensional. Untuk yang lebih baru yang pakai single chipset seperti PCH, platform controller hub, itu nanti beda lagi ya. Ada modifikasi sedikit. Oke, pertanyaannya begini. Bagaimana data yang dalam bentuk karakter tadi itu dikirim dari satu komponen ke komponen lainnya? Misalnya dari short bridge menuju ke not bridge, atau dari not bridge ke memori utama, atau dari not bridge menuju ke CPU. Nah, begini ceritanya. Coba perhatikan betul, pada sebuah motherboard itu ada saluran-saluran pada PCB-nya itu. Di mana ini? Ini salurannya lu banyak sekali ini di sini. Oh iya, kecil-kecil itu, Pak. Ya, tidak satu, puluhan hingga ratusan. Jadi contoh yang menghubungkan not bridge dengan CPU itu tidak hanya 10, 20, bisa 100 lebih kalau dihitung. Jadi saluran itu tidak hanya di sini, di depan ini, di baliknya ini masih ada lagi ini. Ya. Nah, sekarang saya akan ceritakan bagaimana sih karakter itu dikirim. Nah, andaikan saya berikan satu contoh yang menghubungkan not bridge dengan prosesor. Saya ambil ini kabel-kabel yang nempel di sini, saluran-saluran yang nempel. Saya ambil 8 dulu. Ya, 8 kabel. Nah, coba lihat yang saya tampilkan di sana itu. Ya. Nah, itu saya ambil ada 8 kabel itu. 8 kabel di situ. Nah, 8 kabel ini akan saya aliri 2 macam listrik DC, yaitu yang pertama adalah yang bertegangan 0 sampai 0,8 volt. Kemudian yang kedua, macam kedua, akan saya aliri listrik yang besarnya 2,5 volt hingga 5,5 volt. Ya, apabila saya aliri listrik yang besarnya 0 sampai 0,8 volt itu akan saya simbolkan dengan notasi 0. Kalau aliran listrik itu sebesar 2,5 volt hingga 5,5 volt, saya berikan simbol 1. Misalnya seperti yang tampak di layar itu. Yang pertama, jadi saluran pertama itu saya berikan simbol 0 karena di situ yang saya alirkan listrik antara 0 hingga 0,8 volt. Kemudian pada saluran yang kedua saya berikan aliran listrik antara 2,5 sampai 5,5 sehingga simbolnya adalah 1. Begitu seterusnya sampai ke 8, Pak ya. Ya, ke 8. Saya aliri listrik yang berbeda-beda. Nah, aliran listrik ini nanti akan berjalan secara bersamaan dan itu akan membentuk satu karakter. Kebetulan yang sebagai contoh itu adalah karakter A besar. A besar itu adalah simbolnya nanti 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 0,
0, 1. Untuk B beda lagi. Ya. Jadi setiap karakter nanti ada simbol yang berbeda. Nah, aliran listrik ini berjalan terus. Nah, kayak begitu. Coba lihat di sini. Untuk mengirimkan satu karakter saja, dia butuh 8 saluran. Nah, tadi yang simbol 0 ini adalah bilangan biner ini, 0 dan 1 yang kemarin sudah saya jelaskan itu. Itu bilangan biner. Nah, di sini bilangan biner dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan binary digit yang disingkat bit. Jadi 0 itu apa? Bit. 1 tadi bit. Jadi kalau di sini dalam mengirimkan satu karakter, coba ada berapa bit itu? Ada 8 bit. Iya, 8 bit, 01, 01, 01. Kayak begini. Dan ini untuk membentuk satu karakter dibutuhkan 8 bit, kan begitu. 8 saluran. Ngerti ya? Itulah cara karakter dikirim dari komponen satu ke komponen yang lainnya. Kayak gitu caranya. Nah, di sini jumlah bit itu tadi ada 8 ya. 8. Yang bisa membentuk satu buah karakter kayak begini ini dikenal dengan nama byte. Jadi 8 bit ini disebut byte. Nah, byte dan bit ini akhirnya menjadi satuan. Ya, coba sekarang. Berarti di sini kalau 8 bit yang membentuk satu karakter tadi disebut dengan nama byte, ya, berarti coba satu byte berapa bit? Ada 8 Pak, karena ada 8 saluran itu tadi Pak. Iya, 8. Dan 8 ini membentuk satu karakter kan? Satu karakter ya. Jadi satu byte berapa karakter? Satu karakter. Iya. Jadi itulah awal mula rumus satu byte sama dengan 8 bit. Di mana satu byte itu adalah satuan untuk satu karakter. Seperti itu. Iya, ini hubungan bit dengan byte tadi. Jadi rumus tadi timbul dari situ. Oh iya. Coba sekarang wujud dalam kaitan ini ketika komputer sedang nyala, ya. Jadi seperti transfer data tadi. Coba wujud bit di sini jadinya apa? Wujud fisiknya. Fisiknya. Kalau yang Bapak jelaskan tadi itu kan mengenai tegangan listrik. Iya. Jadi wujudnya yaitu tegangan listrik untuk bitnya. Iya, bitnya wujudnya tegangan listrik. Masalah 01 itu hanyalah sebuah simbol. Seperti itu. Nah, ini yang nggak banyak difahami oleh mereka. Apa yang saya jelaskan tadi itu adalah sistem yang lama ya. Kayak begitu. Kalau sekarang itu tegangan listriknya berapa? Saya kurang tahu kalau yang baru ya. Itu tadi adalah sistem pada motherboard yang lama. Paham kan di sini? Paham, Pak. Terus ini Pak, mungkin ada beberapa orang kan tanya seperti ini. Itu rumus kan 1 byte kan 8 bit Pak ya? Iya. Apakah itu berlaku dari zaman adanya komputer sampai sekarang ini atau bagaimana itu Pak? Enggak. Kalau yang 8 bit ini adalah berlaku untuk komputer zaman sekarang. Komputer PC zaman sekarang memang dia didesain untuk mengirimkan satu karakter itu butuhkan 8 bit tadi. Desainnya memang itu. Sebelumnya enggak begitu. Ada yang cuma 6 bit. Oh, ada lagi Pak? Iya, dalam membentuk satu karakter itu dia hanya butuh 6 saluran. 6 saluran. Ya, sehingga di sini untuk membentuk satu byte itu adalah 6 bit tadi. Bahkan ada yang sebelumnya lagi itu 5 bit seperti itu. Jadi satu byte sama dengan 8 bit pasti begitu? Enggak. Tergantung dari desainnya tadi. Paham di sini. Seperti itu jadi Pak ya. Iya.